Oke, Bu Dokter silakan dimulai press release-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Press release Wali Kota Tarakan melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan pada hari Senin 30 November 2020. Kepada seluruh rekan media, para peserta press release dan seluruh masyarakat Kota Tarakan, kami selaku tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan, melalui siaran pers ini kami sampaikan situasi dan perkembangan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan kasus COVID-19 sampai hari Senin 30 November 2020 adalah jumlah kasus suspek yang dipantau sebanyak 130 orang. Kasus suspek adalah orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Orang dengan salah satu gejala atau tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19, orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Jumlah seluruh kontak erat yang saat ini sedang dipantau sebanyak 1.268 orang. Kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi COVID-19. Yang dimaksud dengan riwayat kontak erat adalah kontak tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih, sentuhan fisik langsung dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi, bersalaman, berpegangan tangan, berjabatan tangan, dan lain-lain. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable ataupun kasus konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai dengan standar, dan situasi lainnya yang mengindikasi adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi. Tidak ada kasus probable yang dirawat di rumah sakit. Kasus probable adalah suspek ISPA berat ataupun akut respiratory distress syndrome atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Hari ini bertambah jumlah kasus konfirmasi COVID-19 itu sebanyak 21 orang. 21 orang yaitu COVID 781 atas nama RS, perempuan, 26 tahun, Kelurahan Karanganyar, COVID 782 RJ, H, COVID 782 atas nama H, laki-laki, 31 tahun, Kelurahan Mamburungan Timur, COVID 783 FTR, perempuan, 28 tahun, Kelurahan Mamburungan Timur, COVID 784 H, perempuan, 28 tahun, Kelurahan Mamburungan, COVID 785 AS, laki-laki 52 tahun, Kelurahan Pantai Amal, COVID 786 D, perempuan, 58 tahun, Kelurahan Karangrejo, COVID 787 adalah RA, perempuan, 25 tahun, Kelurahan Karangharapan, COVID 788 N, laki-laki 40 tahun, Kelurahan Karanganyar, COVID 789 MS, laki-laki 57 tahun, Kelurahan Juwata Permai, COVID 790 MNK, laki-laki 43 tahun, Kelurahan Juwata Permai, COVID 791 atas nama A, laki-laki 60 tahun, Kelurahan Gunung Lingkas, COVID 792 atas nama ABA, laki-laki 35 tahun, Kelurahan Sebengkok, COVID 793 atas nama TS, laki-laki 57 tahun, Kelurahan Sebengkok, COVID 795 atas nama S, perempuan, 41 tahun, Kelurahan Juwata Permai, COVID 796 atas nama SF, laki-laki 37 tahun, Kelurahan Lingkas Ujung, COVID 797 TSP atas nama TSP, laki-laki 44 tahun, Kelurahan Pamusian, COVID 798 atas nama A, laki-laki 59 tahun, Kelurahan Juwata Laut, COVID 799 TN, laki-laki 20 tahun, Kelurahan Pamusian, COVID 800 atas nama AA, laki-laki 39 tahun, Kelurahan Karanganyar, COVID 801 atas nama EPS,
perempuan 27 tahun, Kelurahan Kampung 1. Jadi jumlah kumulatif kasus konfirmasi COVID-19 itu sebanyak 801 orang. Hari ini Alhamdulillah bertambah 25 kasus konfirmasi COVID-19 yang dinyatakan sembuh, yaitu COVID-431 atas nama AS, laki-laki 34 tahun, Kelurahan Karangrejo, COVID-445 atas nama D, laki-laki 38 tahun, Kelurahan Pamusian, COVID-448 atas nama R, perempuan 42 tahun, Kelurahan Pamusian. Kemudian COVID-409 atas nama H, perempuan 39 tahun, Kelurahan Kampung 1, COVID-477, laki-laki 32 tahun, Kelurahan Sebengkok, COVID-483, EM, perempuan 33 tahun, Kelurahan Pamusian, COVID-484, NA, laki-laki 57 tahun, Kelurahan Kampung 1, COVID-490 atas nama H, perempuan 43 tahun, Kelurahan Karanganyar, COVID-510, R, perempuan 45 tahun, Kelurahan Sebengkok, COVID-511, AK, perempuan 43 tahun, Kelurahan Kampung 1, COVID-512, dan 516, HP, laki-laki 40 tahun, Kelurahan Selumit, COVID-550, RT, perempuan 30 tahun, Kelurahan Kampung 1, COVID-551, RNI, perempuan 42 tahun, Kelurahan Selumit, COVID-554, A, laki-laki 31 tahun, Kelurahan Gunung Ringkas, COVID-555, AS, perempuan 45 tahun, Kelurahan Kampung 1, COVID-558 atas nama ES, perempuan 42 tahun, Kelurahan Pamusian, dan COVID-559, W, perempuan 45 tahun, Kelurahan W, 45 tahun, Kelurahan Pamusian, COVID-607, J, perempuan 38 tahun, Kelurahan Kampung 1, COVID-611, RO, perempuan 48 tahun, Kelurahan Pamusian, COVID-615, HS, perempuan 33 tahun, Kelurahan Lingkas Ujung, COVID-616, TS, perempuan 28 tahun, Kelurahan Kampung 1, COVID-627, BWN, laki-laki 40 tahun, Kelurahan Kampung 6, COVID-629, AR, laki-laki 37 tahun, Kelurahan Pamusian, COVID-645, IRJ, laki-laki 31 tahun, Kelurahan Karanganyar, COVID-752, J, perempuan 53 tahun, Kelurahan Kampung 1. Sehingga jumlah pasien yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 itu sebanyak 452 orang. Jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 yang meninggal dunia itu sebanyak 8 orang. Jumlah pasien COVID-19 yang sampai saat ini dilakukan perawatan dan pemantauan sebanyak 341 orang. Kepada masyarakat Kota Tarakan, agar terus memberikan dukungan moral terhadap pasien ataupun keluarga pasien, kasus suspek, kasus probable, kontak erat, dan kasus konfirmasi COVID-19. Mari kita bantu mereka semampu kita, yang dijauhi adalah penyakitnya, bukan orangnya. Kepada seluruh masyarakat perlu kami sampaikan bahwa saat ini terjadinya penambahan kasus konfirmasi COVID-19 adalah merupakan pelaku perjalanan dan kontak erat dengan pelaku perjalanan. Maka diharapkan kepada seluruh warga Kota Tarakan wajib patuh dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan sebagai bentuk pencegahan penyebaran penularan COVID-19 di Kota Tarakan. Adapun protokol kesehatan yang wajib dipatuhi adalah memakai masker, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, menghindari berkerumun di tempat-tempat umum, tidak menyentuh fasilitas, membatasi menyentuh fasilitas tempat-tempat umum, tidak menyentuh mata, hidung, serta mulut sebelum cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Juga disampaikan kepada pelaku perjalanan yang datang ke Kota Tarakan dengan membawa hasil rapid test, maka diwajibkan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Apabila tidak mau untuk dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari, maka lakukanlah pemeriksaan swab secara mandiri. Apabila hasil swabnya negatif, bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Untuk pelaku perjalanan, pada saat melakukan isolasi mandiri ada keluhan sakit, demam, batuk pilek, dan gangguan pernapasan, agar segera melaporkan ke hotline informasi COVID-19 di nomor 0813 5143 2112. Selanjutnya akan dilakukan kunjungan oleh teman-teman dari Puskesmas. Yang ketiga, isolasi mandiri itu dapat dijalankan dengan cara tinggal di rumah dan jangan pergi bekerja atau pergi ke ruang publik.
Gunakan kamar terpisah dengan anggota keluarga lainnya. Jika memungkinkan, upayakan untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan anggota keluarga lain. Selalu memakai masker selama melakukan isolasi diri. Lakukan pemeriksaan suhu ataupun observasi gejala klinis seperti batuk atau kesulitan bernapas. Hindari pemakaian bersama peralatan makan, piring, sendok, garpu, dan gelas, dan perlengkapan mandi, handuk, sikat gigi gayung, linen, dan spray. Selalu menjaga kebersihan dengan melakukan PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat, dan juga mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan rajin untuk melakukan cuci tangan, menjaga kebersihan tangan secara rutin dengan cuci tangan dengan sabun di air mengalir, serta dikeringkan, dan lakukan etika batuk atau bersin. Berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi, maksimal pukul 9 pagi. Menjaga kebersihan ruangan dengan cairan desinfektan, terutama daerah yang sering dilalui oleh orang umum. Kemudian hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan atau call center 112 jika kondisi memburuk seperti kesulitan bernapas atau gangguan pernapasan untuk dapat diberikan perawatan lebih lanjut. Yang keempat, kami menambahkan kepada seluruh masyarakat Kota Tarakan agar tetap meningkatkan kewaspadaan dan menjaga keamanan di lingkungan sekitarnya. Kenalilah orang-orang yang ada sekeliling rumah. Jika ada warga asing atau orang yang mencurigakan, segera laporkanlah kepada RT ataupun kepada pihak yang berwajib. Kepada masyarakat yang ingin konsultasi dan menanyakan informasi terkait COVID-19, dapat mengirimkan informasi ke via WA ke nomor 0813 5143 2112, di mana pelayanan hotline ini dibuka setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 8 pagi sampai 4 sore. Apabila urgent terkait pasien, silakan hubungi layanan call center 112 yang tetap melayani selama 24 jam. Menutup press release pada hari ini, kami selaku tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan, mari kita bersama-sama melakukan adaptasi kebiasaan baru untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Tarakan dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Silakan Rusli. Tidak kedengaran, masih di mute. Masih mute. Bisa di mute ya? Ya, silakan. Ntar dulu Bu, saya buka kamus dulu. Buka kamus, baiklah. Bu, dari klaster apa ya? Tenaga medis. Ya. Masih nambah, ada. Bu? Masih ada. Masih ada, nambah. Berapa sudah totalnya, Bu? Nggak tahu berapa totalnya sudah ya. Mungkin 130-an atau 100 lebih itu, 130-an, mungkin 140-an mungkin bisa. 130-an ya? Iya. Bu, ada kemarin pertanyaan, yang sudah buka prakteknya gitu Bu. Seperti apa Bu? Apakah memang sudah Dokter siapa ya? Dokter yang sudah buka prakteknya? Ya. Oh, ya. Jadi kalau misalnya gini, kalau tenaga kesehatan pastilah dia tahu dan paham ya. Kalau misalnya dia terkonfirmasi positif, kemudian pasti dia tidak akan praktek. Tapi kalau dia sudah terkonfirmasi negatif, ya kan, dan juga memang sudah mendapatkan, biasanya kan kalau misalnya orang yang pulang, orang yang pulang dari maksudnya selesai melakukan isolasi mandiri, pastilah dikasih surat, walaupun seorang dokter pun pasti dikasih surat, dia boleh, misalnya dia udah nggak perlu lagi lakukan isolasi mandiri, terhitung mulai tanggal berapa, kan begitu biasanya sudah ada itu jadi ya nggak perlu khawatir lah, nggak mungkin lah, apalagi seorang dokter, nggak mungkin lah dia menyalahi aturan, maksudnya dia udah tahu bahwa dia nggak boleh praktek, dia praktek ya nggak mungkin, pastilah itu sudah, dia memang sudah mendapatkan izin untuk melakukan praktek, seperti itu, kan. Ya, ini hanya untuk meyakinkan. Ya, makanya pastilah nggak mungkin lah dia melakukan praktek, kan dia tahu teorinya. Kalau tahu teorinya berarti kan aturannya nggak mungkin ditabraknya, apalagi ini untuk kepentingan orang banyak ya. Kan masyarakat yang dilayani ini kan masyarakat juga kan.
Ya betul. Kemudian ini Bu, ada lagi titik pertanyaan ini, itu klaster perkantoran. Ada yang belum tutup Bu, sementara sudah ada sekitar 3 orang yang di dalam situ yang sudah terkonfirmasi. Sementara contohnya salah satu yang di sana hanya 1 orang sudah tutup 3 hari. Seperti apa itu Bu? Nah, begini biasanya sih kalau kita melihat bagaimana kontaknya. Sebenarnya kita harus melihat kontaknya dulu, ya kan? Karena juga di peraturan Menteri Kesehatannya juga kan dilihat kalau untuk perkantoran atau aturannya. Maksudnya kalau ini bagaimana sama siapa dia kontak sebenarnya, terus kemudian 14 hari terakhir itu dia kontak dengan siapa, kemudian dipastikan dia tidak ada kontak dengan ininya yang lain, maksudnya di teman-teman sekantornya yang lain tidak ada kontak, dia mungkin cuma kontak di luar, mungkin selama 14 hari dia nggak ada kontak dengan teman-teman di kantornya, kan bisa saja, berarti kan bisa saja dia tetap buka. Tapi kalau misalnya satu terkonfirmasi positif tapi kontak dengan orang-orang lain, berarti kantornya tutup otomatis. Karena bisa jadi kita kan harus melakukan tracing kasusnya kepada mereka-mereka itu sampai mereka dibuktikan bahwa mereka bukan nggak terkonfirmasi COVID-19 seperti itu. Jadi mungkin beda-beda ya, kasus per kasus itu nggak bisa sama. Klaster pelaksana pemilu ini masih ada lagi Bu ya? Hah? Klaster pemilu? Ya. Nggak ada saya dapetin. Ada kah? Yang kemarin itu kan ada beberapa yang petugas ini. Ada. Ya ada nih. Kemarin ada. Ini ada kayaknya satu ya? Satu kayaknya. Ada satu. Oh ada lagi satu ini. Jadi bagaimana mereka itu? Berarti mereka tidak diizinkan untuk terlibat dalam proses pemilu yang... Iya. Kalau ini kan tinggal berapa hari? Ayo, pemilunya tinggal berapa hari? Sekarang tanggal 30 ya. Tanggal 30. Nah, kan itu kan 9 hari lagi. Berarti kan 10 hari. Kalau misalnya dia terkonfirmasi, misalnya hari ini dia terkonfirmasi positif. Kita harus hitung dia, kapan dia di swab. Ya kan? Dia kapan di swab, berarti itulah dia mungkin, karena biasanya kan biasanya ini kan nggak tanpa gejala ya. Jadi kita hitung dari dia kapan dia di swab. Kan dari situ dia kan dari situ dia bisa jadi kalau waktu itu di swab itulah dia terpapar dengan COVID-19 misalnya kalau dia positif kan waktu atau gini, kapan dia RDT-nya reaktif. Nah, biasanya kalau yang klaster begitu kan dapatnya dari kelas RDT reaktif ya. Kapan dia RDT reaktif berarti kita harusnya besoknya kita lakukan pemeriksaan swab. Nah, waktu pemeriksaan swab itulah kita hitung apakah kalau dia tanpa gejala berarti dia bisa 10 hari. Ya kan? Tapi kita harus lihat juga. Nah, kalau misalnya seperti itu kita harus pastikan, maksudnya dalam waktu 5 hari ini bisa nggak dia nanti hasil pemeriksaan swab-nya negatif. Kalau hasil pemeriksaan swab-nya negatif berarti dia harus menjalani sisanya berapa hari lagi dia harus menjalani isolasi mandirinya seperti itu 10 hari. Tapi lebih amannya sih nggak usah lah ya. Takutnya kan pasti ada ya ketakutan di masyarakat. Terus dia juga kan ini apalagi kalau misalnya dia kan baru terpapar, nanti harus mempersiapkan mental. Itu kan ketemu orang banyak tuh. Nanti orangnya nggak bau lagi kan. Ini kan ya lebih baik nggak usah lah dulu, istirahat dulu lah. Karena biasanya kita suruh isolasi lagi. Begitu dia misalnya dinyatakan negatif, pasti kita lakukan isolasi kepada orang itu untuk biar benar-benar tidak sampai dia terpapar dan dia juga tidak sampai mempengaruhi orang lain gitu loh. Kan kadang-kadang orang-orang pasti orang-orang pasti nanti khawatir. Nanti kalau misalnya dia terpapar, dia belum waktunya isolasi, terus sudah gitu. Tapi sebenarnya nanti itu tergantung dari itu kasus per kasus nanti kita lihat. Tapi lebih baik nggak usah lah, masih banyak juga orang lain kan. Jadi nanti pada saat hari pemilu semua petugas KPPS apa yang untuk meyakinkan bahwa mereka bersih dari KPPS? Apakah rapid test 1 minha atau seperti apa, Bu? Nah, kalau ini kan sudah, maksudnya gini, kalau misalnya petugas KPPS, ini kan sudah ada aturan secara
mereka pasti pegang masing-masing aturannya yang dari secara nasional kan ada tuh bagaimana caranya penghitungannya. Jadi maksudnya kapan waktunya untuk melakukan rapid gitu kan pasti udah ada ininya dia, mereka udah secara nasional sama gitu Ada kan. juknisnya Bu ya. Ya, jadi jangan nanti kita bikin aturan sendiri lagi kan. Iya. Ini hanya meyakinkan bahwa sudah diatur oleh pemerintah bahwa kita akan melaksanakan pastilah kalau misalnya itu kan dari pusat sudah diatur, disamakan. Jadi jangan sampai membuat aturan sendiri-sendiri ya kan. Baik, Bu Dokter. Oke Bu Dokter, sekian hari ini. Nambah 21, sembuh 25. Ya. Tetap semangat. Salam sehat, salam tangguh, lawan COVID, jauhi narkoba. Betul. Salam sehat. Terima kasih Bu Dokter. Ya.